Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah ingin menjelaskan tentang dinamika nilai-nilai Pancasila. Nah, ikuti terus video ini ya. Pembahasan pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui konsep dari hakikat ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea merupakan gagasan, konsep, dan cita-cita, sedangkan logos adalah ilmu. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari hakikat ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar ataupun ilmu yang mempelajari tentang cita-cita masa depan. Banyak sekali ideologi di dunia ini, seperti komunisme, sekulerisme, kapitalisme, bahkan liberalisme, yang tidak selaras dengan Islam, bahkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, salah satu ideologi yang selaras, sesuai, dan tidak bertentangan dengan Islam adalah Pancasila. Nah, selanjutnya mari kita bedakan antara ideologi terbuka dan ideologi yang tertutup. Ideologi terbuka merupakan ideologi dengan sistem pemikiran yang terbuka serta berkembang dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi dengan sistem pemikiran yang cenderung memaksakan pemikiran perseorangan terhadap kelompok lain. Nah, mari kita lihat keunggulan-keunggulan dari ideologi terbuka. Yang pertama, bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa, serta memiliki nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri, serta senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat di buku dalam halaman 8 dan 9 dalam tabel perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar dari pandangan hidup bangsa dan falsafah negara. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Berdasarkan uraian tadi, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selanjutnya ada nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga ada nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Suatu ideologi harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Yang ketiga yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang perlu kalian pahami adalah Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Akan tetapi, meskipun demikian, keterbukaan Pancasila bukan berarti tanpa batas.
Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, serta larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat Ustazah jelaskan. Semoga dapat dipahami. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.